child free ya. Kita bicara lagi dari sudut pandang Islam, Ustaz. Apaan sih dengan para selebgram ataupun artis-artis yang menggaungkan child free ini, Ustaz? Anda katanya tidak mau punya anak karena pengen supaya muda. Cuma nanti kita lihat 100 tahun sudah ompong gigi Anda gitu. Iya, mungkin juga salah satunya punya anak itu salah satu menjadi beban, Ustaz. Jadi solusinya itu ada sebenarnya dalam agama kita. Misalkan orang pengen awet muda misalkan dengan cara ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali tentunya di program kesayangan kita di Dida Podcast bareng saya Pino Herdian dan bersama guru kami juga ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Ustadz ya setelah sekian lama Ustadz ya. Kita disibukkan mungkin Ustadz ya dengan kegiatan-kegiatan masing-masing Ustadz ya. Dan alhamdulillah dan sore kali ini kita berada di Pondok Tahfidzul Quran Darussalam, tepatnya di Subah Ustaz ya. Dan alhamdulillah kita juga berada di halaman Masjid As-Salam. Masjid As-Salam, dan di mana juga di belakang kita ada beberapa apa ini Ustaz? Progres ini proyek pembangunan kantor sama tempat wudhu sama WC. Nanti ke depan kita akan bangun juga asrama, kemudian rumah-rumah ustadz di belakang. Dan alhamdulillah masjid yang kita bangun sudah jadi, sudah bisa dipakai, sehingga kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada kaum muslimin yang ikut membantu kita dalam proyek pembangunan masjid. Semoga ini menjadi jariah sedekah antum yang akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Ustaz, kita hari ini ingin ngobrolin yang waktu kita pernah ngobrol sebelumnya mungkin beberapa bulan yang lalu, dan bahkan ini juga sempat sudah ramai juga sekitar setahun yang lalu Ustaz. Dan kali ini muncul lagi ke permukaan lagi Ustaz. Masya Allah Ustaz, ini apaan sih dengan para selebgram ataupun artis-artis yang menggaungkan child free ini Ustaz? Ya kan, pasti Ustaz juga dengar kan Ustaz ya, berita yang santer viral ya kan, dibahas di mana-mana, dan kita kali ini akan membahas lagi tentang child free ini Ustaz. Nah, child free ini kan berarti kan sepasang suami istri yang menikah dan berkomitmen tidak mempunyai anak Ustaz. Ya kan Ustaz ya? Oke. Dan yang lagi viral ini Ustaz, terutama selebgram, kita nggak usah sebut nama, pasti udah pada tahu semua Ustaz ya. Ini faktanya seperti ini Ustaz. Jadi mempunyai statement yang menurut saya pribadi itu kurang gimana ya, maksudnya kurang aja Ustaz. Karena statementnya menyebutkan kalau tidak punya anak itu sebagai cara alamiah untuk tetap awet muda Ustaz. Masya Allah. Masya Allah Ustaz ya. Ini bagaimana Ustaz? Maksudnya awet muda kan itu tergantung juga dari kita menjaga kita bisa mengatur olahraga dan sebagainya Ustaz ya. Nah ini statement yang kalau menurut saya kurang pas aja sih Ustaz. Iya Ustaz ya. Dan herannya juga si selebgram ini juga yang menggaungkan juga kayak semacam istilahnya menggaungkan ataupun menggembar-gemborkan tentang child free ini Ustaz. Yang ditakutkan kan para followersnya Ustaz, yang mengikuti jejak si selebgram ini Ustaz. Nah ini Ustaz, child free ya. Kita bicara lagi dari sudut pandang Islam Ustaz. Masya Allah Ustaz. Jadi Allah menciptakan kita, bagaimanapun kita perlu fahami di otak kita, di benak kita, fahami bahwa kita itu makhluk. Namanya makhluk itu manusia yang banyak kekurangan gitu, ya kan? Sehingga kita dulu itu nggak ada gitu loh. Kita dulu itu kotor, ya kan? Kita diciptakan dari air mani yang kotor. Kita juga lahir juga berlumuran darah, ya kan? Kotor diri kita. Demikian juga dulu kita ya BAB, kencing, diceboi sama orang tua kita, kotor kita ini kan gitu. Sampai akhirnya kita menjadi manusia sempurna. Anda sebagai wanita mungkin bangga dengan kecantikan Anda gitu. Demikian juga laki-laki bangga dengan gantengnya. Itu semuanya kan pudar gitu.
akan berjalan gitu loh. Sehingga manusia itu akan kembali lagi hilang. Tidak ada sebuah kenikmatan yang kekal dan abadi di dunia itu nggak ada. Kalau Anda pengen cantik itu kekal dan abadi, cuma ada di surga gitu loh. Sehingga beda dari surga itu nggak ada namanya tua, tidak ada namanya keriput, tidak ada namanya umisan, umbelen, itu nggak ada kan itu. Awet muda semua. Awet muda semua gitu. Masya Allah. Tapi kalau Anda di dunia sampai kapan Anda? Coba kalau misalkan Anda sudah 100 tahun gitu loh. Anda katanya tidak mau punya anak karena pengen supaya awet muda gitu. Coba nanti kita lihat 100 tahun sudah ompong gigi Anda gitu loh. Tubuh sudah gemeteran, kemudian rambut sudah beruban, cantik Anda sudah pudar gitu loh. Dan tidak ada yang mengurusi. Nah, dan memang perlu kita pahami, kita mungkin sekarang masih kuat lah gitu. Iya, betul. Karena kita masih muda gitu loh. Sehingga kita seakan-akan nggak butuh dengan orang kan gitu. Ya kan? Kebanyakan orang seperti itu ketika ibaratnya gini lah, manusia itu kayak kita itu naik gunung. Iya, Ustaz. Ya kan? Masya Allah. Kita itu dari bawah. Dulu kita bayi. Sampai kita merangkak, sampai kita berjalan, sampai kita naik terus, sampai kita puncak atau naik gunung itu sampai kita di puncak karir lah itu. Ketika kita di puncak karir, kita semua lihat di bawah semua kita kan itu. Kayak kita di puncak gunung lah, kita lihat pemandangan semuanya di bawah kita semua kan itu. Seakan-akan kita hebat gitu. Tapi sampai kapan kita hebat kan gitu? Nanti kita kan ada waktunya kita akan turun gunung kan gitu. Betul. Karena kita akan kembali lagi kan itu. Sehingga bahwa kita akan turun sampai akhirnya kita itu kayak bayi lagi gitu. Ya kan, seperti bayi lagi kita itu, seperti orang sudah tua, makanan perlu disuapin gitu, BAB perlu dicebokin gitu, sampai terkadang kalau mau apa-apa perlu kayak bayi lagi lah gitu. Sampai akhirnya apa? Setelah itu kita meninggal dunia dan kita nggak ada lagi setelah itu kan itu. Sehingga ya mungkin ketika kita di puncak gunung, ya kan, kita itu merasa paling sempurna lah, kita nggak butuh dengan semua lah. Kita sudah di puncak karir kan itu. Tapi sampai kapan Anda seperti itu kan itu? Kita akan butuh manusia kan gitu. Kita butuh orang lain gitu. Kita butuh istri yang laki-laki, yang laki-laki juga butuh suami. Demikian juga kita juga butuh anak. Nanti ketika Anda sudah tua akan merasakan gitu loh, pentingnya anak gitu loh. Mungkin sekarang Anda Anda masih bisa sendirilah gitu. Iya, sampai kapan gitu loh? Iya, kembali lagi yang kayak Ustadz tadi bilang, masih mungkin karirnya masih di atas. Masih di puncak gunung lah, puncak karir lah gitu loh. gitu. Tapi ketika Anda nanti sudah turun ke bawah, Anda butuh semua orang gitu loh. Makan ya butuh orang yang memasakkan kan gitu loh. Mau makan ke warung makan misalnya, kalau nggak ada orang yang memasakkan nggak bisa makan gitu kan itu. Kita butuh orang kan gitu. Demikian juga nanti ketika kita sudah sakit-sakitan, kita sudah tua, kita butuh sosok anak yang akan berkhidmah untuk kita gitu loh. Iya, Ustaz. Dan harapan orang menikah kan pasti ingin punya keturunan, Ustaz, ya. Ingin punya keturunan yang soleh dan soleha, yang bermanfaat bagi atau berbakti kepada orang tua. Harapan kan seperti orang normal, ya kita kan orang normal. Berarti yang selain itu berarti kan orang yang ya seperti itulah, di luar normal manusia kan gitu. Abnormal berarti. Ya. Orang normal itu mesti dia itu pelipur lara dia itu adalah pasangan hidup. Kalau dia perempuan ya laki-laki ya perempuan. Cuma itu tidak bisa mengganti. Tidak bisa memenuhi penyejuk mata kita gitu. Kita butuh anak. Anak itu yang akan melanjutkan generasi kita gitu loh. Anak itu yang akan menjadi pelipur lara kita gitu loh. Oleh itu doanya orang-orang yang beriman itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina gitu loh. Tuhanku jadikan istri kami dan anak kami. Kenapa? Karena kita butuh istri, kita butuh anak. Dua inilah Allah Ta'ala mengatakan qurrata ayun, sebagai penyejuk mata gitu. Sehingga kalau ada orang dia punya suami, dia punya istri, apakah itu sudah menjadi penyejuk mata? Nggak bisa. Anda menikah dengan seorang wanita yang super cantik, cintanya akan pudar gitu loh. Betul. Setelah halal itu Anda melihat orang-orang perempuan di jalan itu semuanya cantik semua kan. Masya Allah. Anda menikah dengan suami Anda kayak artis Korea lah gitu loh, yang pop itu kan gitu ya. K-pop kayak K-pop itu lah ya. K-pop, ya. Itu. Wajahnya kayak gitu itu. Ketika sudah halal itu sudah pudar gitu loh. Laki-laki yang di jalan itu lebih ganteng daripada suami kita gitu loh. Terus apa yang akan bisa menjadi pelipur lara kita itu? Anak-anak kita gitu loh. Itu akan melanjutkan generasi kita gitu loh. Yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita sebagai orang tua gitu loh. Kalau seandainya Anda itu nggak dilahirkan, Anda itu nggak punya orang tua, Anda kan nggak pernah jadi anak kan gitu. Iya, betul. Ya? Anda jangan egois, saya nggak pengen punya anak. Wong Anda dulu itu juga dilahirkan kan gitu. Ya? Anda juga butuh anak nantinya, generasi akan berlanjut kan gitu. Iya, mungkin juga salah satunya punya anak itu salah satu menjadi beban, Ustaz. Ya, jadi beban itu kenapa kok kita itu nganggap itu beban? Karena Anda itu nggak memahami konsep rezeki. Rezeki itu semuanya sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Allah itu ketika bayi di dalam rahim umur 121 hari, malaikat datang menemukan ruh. Ditemukan ruhnya sehingga mulai hidup. Maksudnya hidup yang dia itu menyatu antara jasad dan ruh. Setelah itu malaikat mencatat takdir, rezekinya berapa,
ajalnya sampai berapa, amalannya apa, dia bahagia atau susah. Sehingga setiap orang itu sudah ada jatah rezeki masing-masing. Tidak usah dikhawatirkan. Tidak usah dikhawatirkan. Saya itu punya anak, ya kan? Saya punya istri. Istri saya sama anak saya itu rezekinya Allah berikan kepada anak saya dengan perantara tangan saya gitu. Oh, baik. Bisa tergambar nggak itu? Iya, iya. Jadi ada orang itu yang Allah memberikan rezekinya itu dengan cara perantara orang gitu loh. Contohnya siapa? Saya punya anak. Anak saya itu ditanggung rezekinya sejak bayi sama Allah Ta'ala. Bahkan sejak dalam kandungan sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Ketika nanti anak itu lahir, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Cuma Allah nitipkan ke saya sebagai orang tua gitu. Sebagai orang tua. Sehingga semuanya sudah ada jatah rezekinya. Allah tidak akan mengurangi jatah rezeki Anda gara-gara Anda punya anak. Gara-gara Anda itu punya orang tua, enggak. Semuanya sudah punya jatah masing-masing gitu. Sehingga nggak usah kita khawatirkan masalah rezeki. Semuanya sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Nah, kalau mungkin selebgram ini beranggapan mempunyai anak adalah beban, mungkin dia dulu beban orang tua juga. Ya, mungkin dia sebagai beban orang tua kan. Gitu. Betul. Ya. Jadi kalau bisa itu, ya mungkin ya itu memang perkembangan zaman, dan itu pun sudah mulai diterapkan juga memang di banyak negara-negara seperti Eropa, demikian juga Jepang juga seperti itu. Orang sudah nggak mau punya anak gitu loh. Apa yang terjadi? Stres. Sampai akhirnya angka bunuh dirinya kuat sekali kan? Tinggi saja. Tinggi, apalagi ketika sudah tua. Sekarang gini, kalau Anda perhatikan ya, mereka yang tidak punya anak ketika sudah tua jadi jompo lah istilahnya. Kemana mereka itu akan ditaruh gitu loh. Anda kan dibuang gitu lah, Anda kan dibuang, tidak ada yang mau rawat Anda kan itu. Akhirnya apa? Solusinya bagi mereka yang tidak punya anak, yo panti jompo. Iya, sudah panti jompo. Karena tidak ada yang merawat. Tidak ada yang merawat. Iya, itu pun kalau Anda punya uang kan gitu loh. Bisa membiayai panti jompo. Kalau tidak, ya Anda disiksa, Anda dilempar di tong sampah sama orang-orang kan gitu loh. Naudzubillah kan gitu. Nah, Ustaz, masalahnya gini, Ustaz. Si selebgram ini kan tentunya banyak juga followernya, Ustaz ya. Yeah. Nah, mungkin di antara sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta followersnya ini ada yang pasti mengikuti, Ustaz. Nah, yang ingin saya pertanyakan, ini termasuk dosa nggak sih, Ustaz? Ini termasuk namanya dosa warisan gitu. Dosa warisan. Jadi ada kebaikan warisan, ada dosa warisan. Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan contoh yang baik, kemudian diikuti oleh beberapa orang, maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri dan pahala orang yang ikuti sampai hari kiamat kan itu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Tapi siapa yang mencontohkan contoh yang jelek, dia memberikan contoh gitu loh, diikuti sama banyak orang, maka dia menanggung dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang ikuti sampai hari kiamat. Itu termasuk dosa jariah bukan? Dosa jariah gitu. Jariah juga, dosa jariah itu loh. Dosa warisan, dosa jariah. Dosa warisan, dosa jariah juga, Ustaz ya. Apalagi ya memang terkadang itu kita bangga ketika orang itu banyak ikut kita gitu loh. Follower banyak, pengikutnya banyak, kita banyak diikuti, bangga gitu loh. Tapi ketika yang diikuti adalah dosa dan maksiat, Anda akan menanggung dosanya sampai hari kiamat kan itu. Nah, itu masalahnya, Ustaz. Dia sampai yang menggaung-gaungkan tentang child free ini, Ustaz. Nah, yang kembali lagi yang ditakutkan adalah para followersnya ini, Ustaz. Kan banyak kan ada mungkin para pasangan muda atau juga yang mungkin awal baru mau nikah melihat selebgram ini kayaknya nggak punya anak, asik dan nggak ada, kayak nggak ada beban, isinya cuma wes pacaran terus gitu. Seneng gitu. Memang masih asik di dunia waktu sekarang itu masih asik, tapi Anda perlu mikir nanti gitu. Iya. Itu berarti jangka panjangnya, Ustaz ya? Jangka panjangnya berapa puluh tahun mungkin, Ustaz. Akhirnya menyesal dengan tidak mempunyai seorang anak. Nah, ini, Ustaz, solusinya berarti gimana, Ustaz? Agar bisa nggak sih, Ustaz, maksudnya child free ini ada solusinya, ada nggak sih sebenarnya? Jadi solusinya itu ada sebenarnya dalam agama kita. Misalkan orang pengen awet muda, misalkan dengan cara ya menjaga kesehatan lah, makannya dijaga, demikian juga memperbanyak puasa. Itu kan termasuk cara untuk menjadikan diri itu awet muda kan gitu. Ya, banyaklah cara itu. Demikian juga supaya kita itu mungkin nggak terlalu ribet dengan anak, mungkin bisa diatur lah itu, maksudnya itu per 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Itu nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau nggak punya anak sama sekali, kayak diputus jalur keturunan gitu loh, sehingga seakan-akan nanti generasi berikutnya itu akan berhenti dengan dia gitu loh. Dia meninggal dunia nggak ada lagi kelanjutannya kan gitu. Generasinya tidak ada generasinya, itu bahaya. Dan yang perlu kita kegaungkan mungkin KB, keluarga besar. Keluarga besar ya, keluarga perencana, keluarga besar, yang dimana mungkin cita-cita kita kan pasti kan ingin mempunyai keturunan yang mungkin keturunan yang banyak, Ustaz ya. Insya Allah jika memang diberi
kesempatan Ustaz ya. Iya. Ya kan? Keluarga besar, Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini mungkin di edisi kali ini, edisi tentang parenting ataupun pendidikan fitrah, yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah child free ya. Berarti intinya untuk child free ini tetap ada solusinya, Ustaz ya? Ada ya, yang dari awal kita awal Ustaz sampaikan sampai terkait tentang solusinya ada semua berarti Ustaz ya, ada semua, dan semoga insya Allah ini bermanfaat untuk Anda semua yang sedang menonton program acara ini. Ustaz, Masya Allah. Nasihat yang singkat tapi bermanfaat, Ustaz. Ya, nasihat saya, kita jalin sajalah kehidupan normal manusia. Kita itu manusia, bukan robot, kita bukan bidadari surga, kita bukan malaikat, kita manusia normal. Sudah jalani apa ada adanya gitu. Jalani sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia gitu. Wes itu selesai wes itu. Namanya manusia itu ya, dia akan makan, dia akan minum, dia nanti akan mati, dia nanti akan menikah, dia punya syahwat, dia juga punya akan anak. Sehingga itu normal lah, manusia biasa lah itu. Nggak usah jadi yang aneh-aneh lah, kayak jadi orang alien di luar angkasa kan itu, nggak usah itu. Jadi alien. Masya Allah. Semoga sekali lagi, semoga ini bermanfaat untuk kita semua sedang menonton program acara ini. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya di channel YouTube kami di Nida Podcast. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan sudah memberikan faedah untuk sore hari ini dan udah menyempatkan waktunya kembali untuk bisa hadir lagi di Nida Podcast, Ustaz ya. Insya Allah kita bakal hadir lagi dengan program yang sama dan juga dengan untuk pembahasan yang menarik tentunya untuk kita ikuti ya, untuk Anda ikuti maksudnya. Baik, sekian Ustaz, kita pamit. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.